nggak bisa kita menggunakan jamu dalam kondisi urgen atau emergensi. Karena setiap kalau pipes ngerasa kayak mual, nah itu cocok tuh jahe. Jadi jahe itu anti mual, terus juga anti mabuk. Mabuk cinta, Dok? Aduh, kalau itu apa ya? Jadi pegangan ini sebenarnya Bisa untuk multifungsi. glowing juga ya, Dok? Iya, kemangi itu dia punya minyak asiri ya. Ternyata khasiatnya yang pertama bisa untuk menyegarkan badan kita. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang ketiga, untuk kesuburan. Oh, laki-laki perempuan? Tanaman yang satu ini kayaknya agak sedikit dilupakan, Dok. Apa tuh? Terlupakan, Apa disepelekan, tuh? hanya sebagai lalapan, suka sebagai penghias, kemangi. Yes, kemangi. Kemangi ini tuh fungsinya tuh sebanyak itu, betul, Dok? Satu kata bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Hai Piper, saya JJ, the voice behind Pip Talk. Hari ini teman ngobrol saya adalah seorang DJ. DJ ini bukan DJ musik ya, DJ dokter jamu. Excited sekali bertemu dengan Dokter Rianti. Beliau juga seorang herbal medic influencer dan juga dokter jamu. Hai dokter. Hai JJ. Terima kasih sudah hadir di Pip Talk. Dengan senang hati. Dok, ceritain dong latar belakangnya. Bagaimana awal tertarik mendalami dunia herbal dan jamu ini. Dan kemudian akhirnya menjadikan sebagai profesi utama. Iya. Sebelumnya sih orang-orang tuh kalau mendengar dokter herbal atau dokter jamu mungkin kebayangnya dokter dengan baju dokter oma-oma, opa-opa gitu ya. Jadi kesannya tua banget. Tapi pas lihat aku gitu kan berdiri, wah dokternya masih muda gitu. Jadi awalnya sebetulnya panggilan hati ya. Waktu itu sempat ikut dalam kegiatan pendampingan, jadi facilitating lah ya di salah satu program CSR, terjun ke daerah-daerah sejak tahun 2013. Oh wow. Ya, di situ baru sebagai backgroundnya itu sebagai dokter umum gitu, dan memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis dari mulai suku Dayak, Makassar, NTB, Aceh, seru banget. Sumatera Selatan. Dan ternyata ini dunia gue banget ya gitu, seneng. Ada satu waktu di mana aku mau ngasih obat nggak ada obatnya. Jadi kebayang ya di daerah gitu, bahkan apalagi di ada pedalaman ya, betul Dok. di Kalimantan Tengah itu ketika aku mau ngasih obat nggak ada, dan fasilitas kesehatan juga jauh. Benar. 9 jam naik perahu. Wow. Jadi mau nggak mau aku harus memberikan apa yang ada di sana. Akhirnya aku ngasih mereka itu resep-resep dari rumput-rumputan. Dari hasil belajar aku otodidak ya, kemudian baca jurnal-jurnal, mau nggak mau, aduh aku harus belajar banyak nih tentang herbal. Nah dari situlah termotivasi untuk belajar herbal. Terus ya dok, belakangan kan banyak sekali kasus kayak penyakit jompo, seperti hipertensi, Iya. terus diabetes, sampai gagal ginjal, itu menyerang umur 20-an. Sebenarnya apa sih dok yang terjadi? Lalu faktor apa yang paling berperan? Makanya saya tuh sangat intens sekali kalau kita bicara di arah preventif atau pencegahan. Di dunia kedokteran istilahnya kedokteran pencegahan. Nah sebetulnya saya lama di bidang itu. Sehingga apa yang saya lakukan yaitu memberikan edukasi ke masyarakat agar mereka paham resiko-resiko yang kita bisa dapatkan ketika tidak menjaga kesehatan. Nah, salah satu contohnya penyakit-penyakit degeneratif, penyakit metabolik yang sekarang menjadi suatu hal yang mengancam. Akibat kita abai terhadap pola hidup sehat. Pola hidup sehat tuh gimana? Kadang klise, saya tuh pengen menyampaikan bahwa itu tuh bisa kita jabarkan loh. Kadang-kadang kan kita kalau misalkan ketemu dokter gitu ya, ketika kita sakit, konsultasi, terus dokter tersebut, Bu, mulai hidup sehat ya. Udah bosen tau gak sih dengernya? Ya gak? Dan entah kenapa kata-kata hidup sehat itu terdengar susah dok. Kayaknya suatu hal yang jauh banget dari yang kehidupan sulit kita untuk sehari-hari. dilakukan. Saya selalu menjabarkan, mendetailkan, membreakdown setiap kali menjelaskan. Jadi saya tuh nggak cocok ketemu pasien di ruang praktek tuh nggak cocok. Bukan saya banget. Jadi saya lebih suka kayak gini.
ngasih podcast atau di ruang webinar. Anak lapangan nih dokter Anak ya. lapangan banget gue. Terus habis itu saya bisa leluasa memecah satu-satu poin yang pertama dari pola hidup sehat, pola makan. Dari mispersepsi itu ya dok. Mispersepsi. Saya jabarkan lagi kan pola makan tuh seperti apa. Masih klise. Oke, simpan dulu. Karena kalau saya jabarin satu-satu lagi kelar podcast kita ini cuma ngebahas ini doang. Kemudian yang kedua, pola minum. Yang ketiga, pola tidur. Baik. Yang keempat, pola aktivitas. Ya kan? Dan yang kelima, ada tambahannya lagi bagaimana kita menjaga hidup sehat dengan menggunakan bahan-bahan alami. Oke. Gitu. Jadi keempat ini mungkin ada yang kurang gitu ya dengan biasanya kita butuh tambahan. Jadi mungkin biasa mengkonsumsi suplemen, vitamin gitu ya. Nah, itu merupakan satu tambahan di mana kita bisa jadi pola makan sehari-hari ini kurang menunjang, kurang mendukung, semuanya belum komplit gitu ya. Makronutrien, mikronutriennya belum tercukupi. Nah, dari yang pola yang terakhir tadi insya Allah lebih mudah lagi tercukupinya. Karena itu tadi, kadang-kadang kalau aktivitas sehari-hari bekerja nih, biasanya kan kita makan siang bareng-bareng temen gitu kan, kadang-kadang suka seadanya dulu ya kan. Kita nggak mandang itu kalsiumnya cukup nggak, itu vitamin A, B, C, D-nya cukup. Iya lagi dok, apalagi sekarang kan orang-orang tuh selalu in a rush gitu ya Iya. dok. Jadi kadang-kadang ya udah yang cepet aja apa, pokoknya yang penting kenyang. Iya, kita seringkali kalau dalam hal seperti itu mementingkan dulu rasa. Ya kan, gizi, kandungan nutrisi itu nomor sekian. Tahu-tahu tubuh kita dalam keadaan defisiensi, kita nggak tahu. Nah kalau cara utama atau yang paling awam lah dok untuk mengetahui kita tuh lagi ada yang kurang nih, defisiensi seperti yang dokter bilang tuh apa tanda-tanda yang paling awamnya? Jadi tubuh kita tuh mengeluarkan sinyal, JJ. Nah, yang paling penting kita tidak abai terhadap sinyal itu. Sinyal seperti apa? Ngantuk, tandanya kita butuh istirahat, tidur. Seolah-olah ngantuk itu sebuah kayak, wah lu sih males atau lagi apa. Padahal kita emang butuh istirahat gitu ya. Kemudian lapar, butuh apa? Makan. Nah, terus kemudian kayak otot tegang-tegang. Ya kan? Taunya kan kita ya capek aja. Tahu nggak? Bisa jadi kita kekurangan magnesium. Gitu, elektrolit sehingga kram-kram. Bener. Sekarang tuh juga banyak sekali dok anak-anak muda termasuk saya mengeluhkan tentang rambut rontok dok. Rambut rontok karena stres. Oke. Apakah dengan rambut rontok itu bisa menjadi salah satu sinyal kalau memang ada gangguan di tubuh kita, sinyal awal? Iya, betul banget. Rambut rontok itu bisa terjadi karena ketidakseimbangan hormonal. Oh, oke. Iya, jadi kita harus cek sebetulnya ya kadar hormon di dalam tubuh kita. Cuman memang ceknya lumayan, JJ. Aku aja cek sampai 7 juta itu. Wow. Kalau tipsnya dok untuk supaya tidak rontok ini bagaimana? Atau at least bisa mengurangi kerontokan dari Ini bahan-bahan herbal? empirical base ya. Jadi waktu itu saya ngasih pelatihan, baru aja ngasih pelatihan herbal di Blora. Terus ada satu ibu yang cerita gitu. Saya paling suka tuh sesi sharing kan. Mereka biar bisa membagi ilmunya mereka gitu ya untuk teman-teman yang lain gitu. Nah, ibu itu bilang, "Dok, saya tuh nggak sengaja jadi menggosok-gosokkan jeruk Jeruk buah. jeruk semacam jeruk peras gitulah Oke, jeruk limau gitu ya dok. ke rambut gitu. Terus kemudian ya rata aja gitu digosok-gosokkan, rambut saya nggak rontok lagi, Dok. Wow. Wah, ini namanya empirical base. Jadi berdasarkan pengalaman dan itu adalah ilmu. Menarik Jadi sekali. Jaja bisa coba tuh. Jadi jeruknya, jeruk peras itu dok, tinggal dibelah saja dan digosok-gosokkan Iya. saja di kepala. Iya, alternatifnya jeruk nipis juga sama. Jadi kalau saya baca di buku itu memang pakai jeruk nipis sih. Dan baiknya itu didiamkan sebelum keramas. Iya. Menarik banget. Jadi nih, kayak Pipers. maskeran gitu. Soalnya dok, aku dengan kerontokanku ini aku udah lumayan hampir hopeless. Belum lagi kan obat-obat
kerontokan yang dijual secara komersil kan lumayan ya dok, mulai Banget. dari serumnya, mulai dari shampoo-nya. Menarik banget, setelah ini akan aku coba sih, Itu sesimpel salah dengan satu uh, penyebabnya. Sebetulnya kan banyak ya. Tadi ada ketidakseimbangan hormonal. Bisa jadi progesteronnya yang rendah, kemudian estrogennya tinggi, testosteronnya levelnya rendah, itu juga bisa menyebabkan kerontokan. Yang kedua bisa terjadi karena kekurangan asupan protein. Gitu. Jadi oh, kebutuhan protein kita kurang. Jadi yang harusnya misal ya kebutuhan protein tubuh hariannya itu 60 gram. Ya namanya kita makan seadanya kalau pas lagi office hour ya. Nggak bisa menakar, nggak bisa menentukan iya, gitu kan. Protein apalagi didapatkannya ya lumayan ya harus banyak kayak misalkan dari dada ayam kan dari 100 gram itu berapa proteinnya. Kemudian telur, tempe. tempe, hewani maupun nabati lah ya. Nah, ketika dikalkulasikan tuh minimal 1 gram per kilogram berat badan, J. Jadi kalau Oh, misalkan JJ berat badannya taruhlah 60 ya. 60 kali 1 gram itu 60 gram. Kalau atlet atau kebiasaan olahraganya lebih sering, ya kebutuhan proteinnya juga lebih banyak. Jadi bisa di angka 2 gram per hari oke. per kilogram berat badan. Dan ini juga kayaknya sama dengan asupan air ya dok ya? Iya, betul. Asupan airnya juga sesuai dengan kebutuhan kita. Nggak semua bisa disamaratakan 2 liter per hari gitu, nggak. Jadi saya sih menggunakan patokan di 35 mililiter sampai 50 mililiter per kilogram berat badan. Jadi kalau misalkan berat badan kita 60 kalikan 50 ya yang gampang ya. Jadi berapa tuh? 3 literan 3 ya? literan per hari. Oh Jadi wow. kalau teman-teman pakai yang tumbler 1 liter, sudah tahu ya harus berapa kali ngisinya dalam sehari. Tapi Karena sekarang gaya hidup sehat itu udah common ya. sudah lumayan dok. Apalagi sekarang dengan tren padel, tren olahraga, bagusnya anak-anak muda sekarang trennya lebih ke olahraga. Kalau Yes. dulu ada banget momennya kan trennya dunia malam, terus Ya. ya yang berbau dengan alkohol. Sekarang somehow trennya ke kesehatan dok, Iya, saya tuh olahraga. suka gitu loh nyimak konten-konten yang kadang-kadang ada sindiran juga, sarkas gitu ya. Kayak misalkan ada pelari culture lah yang harus dia itu pakai kostum yang begini-begini. Lucu gitu, suka ketawa. Tapi bagus itu tuh apa ya, tidak sengaja menggiring kita untuk, oh ini loh Betul. berkesadaran untuk Impactnya olahraga. Impactnya bagus. bagus. Nah, jadi seperti yang dokter bilang tadi, kesadaran tuh sekarang udah mulai tinggi. Orang-orang udah mulai aware dengan kesehatan, udah mulai nyari alternatif herbal, walaupun masih ada juga yang skeptis nih terhadap herbal. Karena ya dianggap kalah lah dengan obat medis. Iya. Kalau menurut dokter, kapan herbal ini bisa dijadikan sebagai terapi pelengkap? Dan kapan ini bisa dijadikan pilihan yang utama? Jadi, Pipers, kita harus bisa membedakan dulu kebutuhan kita. Setuju banget tadi JJ bilang ya, kapan bisa digunakan untuk awal-awal ataupun pada pengobatan. Jadi sebenarnya kita tuh punya jamu. Jamu itu adalah herbal otentik Indonesia dan sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda di Betul. UNESCO. Itu suatu kebanggaan. Dan penelitiannya hari ini sudah sampai pada uji klinis sebenarnya. Kita punya 11 ramuan jamu saintifik. 11 ramuan jamu ini sudah diteliti ke manusia di klinik jamu. Ada klinik jamu di Tawangmangu, klinik jamu Hortus Medicus. Sekarang merupakan bagian dari UVF Pelayanan Kesehatan Tradisional Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Baik. Jadi Pipers harus paham nih, wah gila ya kemajuan banget gitu loh bahwa Indonesia ini sudah punya hal yang membanggakan gitu ya. Dan jamu tuh nggak cuman sekedar yang diminum, cuman kunyit asam, beras kencur, apalagi JJ tahu nggak yang kita tes sendiri JJ tahu nggak? Temulawak. Temulawak minum. Ini tahu ternyata temulawak itu sekarang menjadi ikonnya Indonesia. Oh, wow. Kurkuma, santoriza atau turmeric Javanese turmeric ya. Itu merupakan kebanggaan herbalnya Indonesia. Kalau di Korea kita punya apa? Kimchi.
kimchi, ginseng, Aha. ginseng ya, yang Ginseng. diangkat sebagai ini herbalnya Korea. Jadi kalau orang ke Korea pasti oleh-olehnya ginseng lah, ya kan? India punya kunyit, ya kan? Turmeric, emang apa-apanya masakan pakai kunyit. Betul. Kemudian di China herbalnya udah nggak diraguin lagi. Setuju dok. Dan mereka punya TCM namanya, Traditional Chinese Medicine. Di India punya Ayurveda. Kita punya jamu. Dan jamu ini satu kali lagi teman-teman bukan cuman sekedar minuman. Jamu itu metode pengobatan. Kalau ngomongin soal temulawak tadi ya dok ya, manfaatnya untuk tubuh Nah. tuh apa aja? Ya, saya ingat tadi ya bahwa kapan sih kita mau minum jamu sebelum ketemu lawak ya, Je ya. Jadi gini, tadi saya sampaikan satu perkembangan keilmuan bahwa sudah sampai ke ranah kuratif atau pengobatan si jamu ini, penggunaan jamu ini. Tapi bisa juga kita gunakan sebagai ranah preventif. Jadi ketika kita mau merasa sakit gitu ya, kayak meriang-meriang. Jadi kalau sakit kerasanya gimana sih? Greges gitu ya. Iya, pegel-pegel. Sumeng, apa sih bahasanya? Tahu nggak, anak kedokteran tuh harus belajar bahasa-bahasa kayak gitu. Karena apa? Ketika wawancara ya atau anamnesis dengan pasiennya itu harus bisa Diterima dengan iya baik. gitu. Sumeng apaan ya? Dulu waktu koas tuh sumeng greges. Sakit kepala aja macam-macam, Je. Ininya, istilahnya. Ada yang bilang pening. Cokot-cokot. Seru loh itu. Nah itu ya. Jadi kapan kita menggunakan jamu ini sebagai preventif, kapan menggunakan jamu ini sebagai upaya kuratif. Nggak bisa kita menggunakan jamu dalam kondisi urgen atau emergensi. Karena setiap penyakit itu ada protokolnya gitu. Apalagi kasus-kasus penyakit emergensi, contoh serangan jantung. Ya. Ya meskipun di Indonesia ya, ketika orang terkena serangan jantung kan kadang nggak tahu ya kalau dia serangan jantung, ya nggak? Karena terasanya tuh kayak orang masuk angin, Benar. senep terus nyeri ulu hati ya kan, nyesek gitu. Apa yang dilakukan orang Indonesia pada umumnya kalau kejadian seperti itu? Kerokan. Itu dok. Itu yang seringkali kita juga harus edukasi gitu loh. Ketika ada resiko penyakit jantung atau bahkan orang tidak terkena penyakit jantung, tapi kalau udah gejala nyerinya dari 1 sampai 10 itu 10 atau dari 7 aja kita udah was-was. Ini bukan penyakit biasa, harus lari ke pertolongan pertama gitu. Jadi harus mendapatkan tindakan medis yang sesuai dengan kondisi penyakitnya. Baik. Jadi meskipun herbal tuh bisa digunakan untuk banyak penyakit loh, penyakit A sampai Z gitu ya. Tapi balik lagi harus rasional. Yes. Tapi kalau kita nih yang sehat, ya kan, yang kita masih bisa memilih, mesti punya option, mau yang alami atau mau yang obat-obatan. Kira-kira pilih mana? Yang alami lah dok. Alami dong, ya kan. Kalau alami itu kita bisa menakar sesuai sendiri ya. Nah yang alami itu juga ada 2 pilihan. Mau yang sediaannya dalam bentuk raw itu masih dalam kondisi seperti bentuk asalnya gitu ya. Atau yang sudah dalam bentuk sediaan kemasan. Sudah ada Sekarang ekstrak. juga banyak optionnya. Sama-sama bahan alami, sama-sama herbal. Jadi di Indonesia itu bahan alam dikategorikan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu jamu. Yang kedua itu obat herbal terstandar, dan yang ketiga itu fitofarmaka, dan yang keempat bahan yang lainnya banyak gitu ya. Ada dari laut, ada dari bahan dari impor dari luar negeri gitu. Nah, bahan alam ini sudah disediakan dengan berbagai macam sediaan seperti kapsul ekstrak, sirup Benar. gitu ya, tablet. Udah modern lah. Dan bedanya kalau jamu, ketika misalkan JJ pergi ke toko obat, apotek, di situ ada logo dan tulisannya jamu. Itu berarti baru empirical base, berdasarkan khasiatnya baru terbukti secara turun-temurun. Oh. Ini harus paham nih, Pipers di rumah. Kalau mau beli ya, even misalkan kita mau beli herbal itu yang udah jadi gitu ya. Kan kita bisa
menggunakan itu, jadi nggak harus yang meracik sendiri gitu. Biasanya saya gunakan ketika traveling, ketika harus mobile, jadi Iya. tetap bisa mengkonsumsi herbal dimanapun berada. Nah, bahan yang sudah jadi itu, lihat lagi logonya, di situ ada jamu. Jamu itu berarti, oh kata dokter Yanti, biasanya kayak gitu, biar Iya. ingat, ini nih baru studi secara empirik gitu. Apakah misalkan hasil ya berhasiat kan, semuanya kita tuh sudah dilindungi ya oleh BPOM ya, konsumen kita tuh sebagai konsumen sudah dilindungi bahwa segala sesuatu yang sudah terregistrasi itu berarti terbukti aman ya kan, karena Tapi mereka harus kalau membuktikan yang dokter keamanannya. rekomendasikan yang seperti apa, Dok? Tiga-tiganya rekomendasikan JJ, karena yang pertama adalah sebetulnya yang menentukan itu adalah biaya penelitiannya ya. Jadi ketika obat herbal terstandar itu memang sudah diteliti, tapi ditelitinya ke hewan. Dan fitofarmaka sudah diteliti, tapi ditelitinya ke manusia. Memang kalau dari segi level evidence base tentu yang sudah diteliti ke manusia. Sudah ada clinical trial-nya gitu. Kalau dari level ininya, level dari evidence base-nya gitu ya. Tentu kita memilih yang sudah evidence based clinical trial atau pengujian kepada manusia. Cuman di Indonesia ini kan terbatas. Yang sudah memiliki logo fitofarmaka itu baru berapa belas, berapa puluh gitu. Nggak lebih dari 25 kalau nggak salah. Semakin sini semakin turun. Karena apa? Biayanya mahal. Betul. Masyarakat juga kalau disuruh milih, milihnya itu yang murah lah. Iya kan? Nah, belum lagi dia memilih mana yang konvensional sama yang herbal. Harganya ternyata lebih murah yang konvensional. Betul. Obat-obat warung Iya. yang 1.000 aja bisa dapat. Sedangkan herbal biaya penelitiannya mahal, biaya ekstraksinya mahal, bahan bakunya mahal, gitu. Jadi nggak ada masalah dengan 3 logo tersebut. Yang penting sudah ada nomor registrasinya. Yang penting kita gunakan sesuai dengan anjuran di kemasan. Gitu Baik. aja sih, Je. Jadi kalau bisa menyimpulkan dari penjelasan dokter tadi, obat herbal ini bisa dikonsumsi kalau memang tidak urgent situasinya. Iya, karena yang urgent itu sudah ada protokolnya sebetulnya. Dan di Indonesia belum mengatur bahwa di herbal ini bisa digunakan untuk kasus-kasus yang urgent seperti serangan stroke, serangan jantung seperti itu ya. Meskipun ya nantinya ketika sudah, nah ini boleh nih di tahap rehabilitation ya. Pada saat rehabilitasinya boleh loh. Ada satu studi, ini kebetulan dosen saya sendiri, beliau meneliti penggunaan herbal pegagan dan kunyit. Jadi ekstrak pegagan sama ekstrak kunyit Pegagan itu digabungkan. apa ya, Dok? Iya, Maaf. pegagan itu apa ya? Nah, itu sejenis rumput dan dia sukanya itu tumbuh di tempat yang lembab, C. Oh. Di Malaysia juga itu dipakai buat lalapan, lucu banget Oh deh. gitu. Bentuknya itu seperti Bentuknya seperti anak ginjal. oh, Ada 2 ya, semanggi gunung sama pegagan. pegagan. Itu dua hal yang berbeda ya, Dok. 2 Walaupun hal. mirip bentuknya. Saya pernah bikin konten serupa tapi tak sama. Nah, saya lah perlihatkan nih pegagan seperti ini, semanggi gunung seperti ini. Ternyata banyak Mungkin diminati, Je. Jadi apa namanya, mungkin bisa di-insert di Iya, atas. betul. Yang ini Boleh, pegagan, boleh. yang ini Yes. semanggi gunung. Nah, tadi ya, pegagan dan kunyit. Itu Itu diapain, untuk Dok? pasca rehabilitasi stroke ya, untuk masalah kognitif biasanya kan pada penderita pasca stroke ngalami mungkin pikun, demensia, atau gangguan berpikir. Mobilitasnya juga Ya, terganggu. ternyata itu bagus untuk merevitalisasi sel-sel otak kita. Cara penyajiannya seperti apa? Kalau yang diteliti itu kan ekstrak tuh, jadi ekstraknya dimasukin ke dalam kapsul, jadi kapsul ekstrak gitu. Tapi kalau misalkan yang kita biasa konsumsi sehari-hari bisa menggunakan bahan segarnya atau raw-nya. Boleh ambil pegagan 1 genggam. Jadi kalau kita menggunakan ramuan untuk sehari-hari, kita gunakan takaran rumah tangga, boleh. Jadi 1 genggam tuh seperti ini 1 genggam pegagan. Kemudian ditambahkan kunyit bisa 2 jari, ini 2 jari kayak gini. Oke. Ya, nah diiris-iris aja setelah dicuci, kemudian direbus dengan air 1 liter.
Lalu air rebusannya silakan dikonsumsi. Diminum biasanya tuh setelah direbus 15 menit dengan api kecil dan menggunakan bahan untuk merebusnya itu juga harus yang direkomendasikan yang tidak mengandung logam. Oh. Contohnya aluminium, tembaga itu tidak direkomendasikan. Jadi Pipers juga harus paham gimana cara merebus herbal yang benar gitu. Karena salah-salah bukannya kita ingin sembuh ya, malah jadi masukin racun. Benar. Ya, makanya kita harus paham, oh cara ngerebusnya, teknik rebusnya. Dan yang seperti itu dinamakan infusa. Infusa itu teknik merebus, mengekstraksi herbal 15 menit dengan suhu 90 derajat. Karena kalau kita menggunakan bahan-bahan yang lumayan keras seperti kayu, batang, atau akar, kita gunakan metode dekokta namanya. Dekokta itu merebus dengan sama-sama 90 derajat tapi 30 menit. Oh baik. Nah ini juga beberapa fakta dan mitos ya dok ya. Kadang-kadang orang beranggapan semakin lama direbus itu justru semakin baik. Betul. Kayak sari-sarinya semakin Iya. keluar. Nah itu sebetulnya ada penelitiannya lagi tuh. Misalkan satu pegagan, ada jurnalnya ternyata di berapa lama pegagan ini zat aktifnya. Nah zat aktif pegagan itu apa? Acetic acid. Acetic acid itu bagus untuk merevitalisasi sel-sel otak, kulit. Jadi pegangan ini sebenarnya Bisa untuk multifungsi. glowing juga ya dok? Iya, ada satu brand ya, brand Indonesia yang menggunakan pegangan untuk facial wash, untuk lotion. Ada tuh gambarnya Menarik di banget. kemasan. Nah, itu ternyata acetic acid ini akan muncul optimal di 7 menit. Sampai seperti itu Kak penelitiannya. Wah keren sih. Jadi Pipers harus banyak-banyak belajar. Ya di bawah have fun aja gitu belajar. Ternyata semua itu bisa kita pelajari kok gitu. Bisa kita baca. Makanya Kak saya tuh membuat satu komunitas. Namanya komunitas Dokter Yanti ala-ala ya. Di komunitas itu saya membuat grup edukasi. Saya membuat grup Q&A gitu. Biar orang tuh bisa tanya, welcome lah kalau misalkan kita mau discuss gitu ya. Terus mereka itu tanya tiap hari, kadang saya buka gitu kan pertanyaan, terus baru saya jawab satu persatu. Pertanyaannya tuh membuat kita tuh semakin membuka lagi gitu loh keilmuan. Jadi kadang saya juga harus baca-baca jurnal. Gila ya ternyata sekarang udah detail banget. Sebelumnya aturan merebus itu ya ada referensinya dari Kementerian Kesehatan. Ya disamain aja gitu 15 menit. Tapi ketika ada pertanyaan itu saya cari-cari jurnal lagi tuh. Coba deh. Beneran loh pegagan tuh ternyata 7 menit udah optimal gitu. Jadi intinya biasanya kalau daun-daun, kemudian semak-semak gitu kan konsistensinya kan dia ini ya nggak keras gitu ya, lunak gitu ya. Jadi bisa kita gunakan waktu yang lebih sedikit gitu. Kalau yang konsistensinya yang keras, nah itu kita gunakan waktu yang lebih panjang. Tapi tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidak boleh kurang dari 5 menit misalkan atau 10 menit. Karena apa? Ekstraksinya kurang maksimal. Menarik. Gitu. Jadi kadang-kadang juga apalagi orang-orang rumah ya dok, ditinggal mandi dulu, ditinggal nyuci dulu, udah selesai airnya udah tinggal dikit banget baru diminum dan ternyata itu juga tidak betul ya. Aware udah menjadi salah satu hal yang baik, tapi untuk cara menyajikannya pun itu juga butuh pendalaman lebih lagi. Makanya aku tuh bikin semua rangkuman dari apa yang aku baca gitu ya J ya dalam satu ebook. Jadi ketika orang nanya, coba deh dibuka deh di bagian itu gitu. Karena semua tuh ada ilmunya. Betul. Kalau dulu kita kenal herbal, kita kenal jamu tuh katanya-katanya. Ya nggak? Sekarang tuh nggak bisa berhenti sampai katanya. Tapi harus faktanya. Ini dok, ini juga faktanya. Baru-baru ini tuh aku baca berita laporan ISPA nih dok. Dari Januari sampai Oktober 2025 ini untuk di Jabodetabek itu sudah mencapai angka 2 juta kasus. Itu angka yang luar biasa tinggi ya dok ya. Kalau bicara tentang daya tahan tubuh sebagai faktor yang penting gitu, tanaman herbal mana yang dokter rekomendasikan?
Daya tahan tubuh. Ada satu tanaman yang sudah menjalani clinical trial atau penelitian pada manusia ya, dan sudah dijadikan bahan baku obat fitofarmaka untuk daya tahan tubuh. Jadi klaimnya pun kalau fitofarmaka itu presisi gitu, spesifik untuk daya tahan tubuh. Yaitu, boleh tebak nggak? Ini jenis rumput-rumputan. Rumput-rumputan banget tuh yang kita biasa kita jumpai di tanah lapang, kita injak-injak. Kita abaikan keberadaannya. Apa ya, Dok? Clue yang kedua, dia bentuknya ada menir-menirnya. Ada kayak bulatan kecil. Aku yakin sih Jaja nggak tahu sih. Kayaknya Ya biasa di studio gimana mau tahu apa yang ada di halaman rumah. gimana mau ke alam? Apa, Dok? Meniran namanya. Meniran. Bahasa Latinnya Phyllanthus niruri. Ah. Itu salah satu bahan baku dari fitofarmaka. Artinya Indonesia bangga lah ya, sudah ada bahan herbal dan ada di Indonesia yang sudah diteliti ke manusia. Diteliti keamanannya, toksisitasnya, diuji khasiatnya, ya, terbukti ampuh untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi si meniran ini, ya sekarang kan kebanyakan juga orang-orang tidak punya lapangan rumah ya, Dok, ya, yang penuh dengan tanaman-tanaman itu. Kalau kita ke supermarket dijual nggak, Dok? Nggak ada ya? Adanya di rumput, adanya di depan rumah pasti ada. Gampang tumbuh. Cuman gini ya, Pipers, buat teman-teman yang biasa bertanam gitu ya, terus mungkin kan males ngelihat rumput terus akhirnya disemprot, jangan ya. Semprot pakai kimia tuh. Iya. Nah, itu jangan. Kalau bisa nanti meracuni tanaman yang lain ya. Jadi pokoknya jauh-jauh deh dari racun-racun itu. Jadi gitu. meniran ternyata bisa Karena kan untuk itu gulma. Gulma itu kan yang seperti istilahnya tanaman yang gak diharapkan ya. Tapi ternyata bisa jadi obat loh. benar. Dengan dokter yang bilang tadi, kadang-kadang ya keberadaannya bahkan tidak kita aware dia ada di sana. Gak usah jejek deh. Itu masyarakat yang aku temui, masyarakat suku Dayak gitu ya. Mereka aku jelasin ada 70 jenis tanaman obat di sana, mereka nggak ngeh kok. Jadi jangan bersedih hati, kamu tidak sendiri nak. Oke, kalau meniran kan memang agak sulit nih, Dok, ditemui. Wujudnya pun aku masih belum tahu seperti apa. Kalau yang agak awam, Dok, untuk daya tahan tubuh apa nih? Apalagi kan belakangan terutama cuacanya tuh luar biasa, suka-suka dia banget, Dok. Paginya bisa terik luar biasa panas, terus tiba-tiba hujan, batuk pilek gitu. Yang mungkin lebih awam untuk menjaga daya tahan tubuh, Dok. Ingat 3 kawan ini ya, yang pertama kunyit, Kunyit, jahe, temulawak. sakti ya. Dijadiin tiga satu aja, kayak misalkan temulawaknya 1 jempol, kunyitnya 1 jari, jahenya 1 jempol, gitu. Kenapa saya praktekin sambil begini-begini? Biar ingat, ya nggak? Dan kita tahu takarannya. Betul. Banyak yang tanya soalnya, Dok, saya tuh mau minum herbal, Dok, tapi saya nggak tahu takarannya. Dok, saya tahu ini berhasiat, tapi saya nggak tahu takarannya, gitu. Kalau misalkan kita di ranah untuk mencegah ya, sebagai upaya preventif, sebetulnya kita bisa gunakan itu sebagai makanan atau minuman fungsional, jadi nggak ada masalah kita itu menggunakan sehari-hari gitu ya, dengan takaran rumah tangga, takaran yang kira-kiranya sepertinya kalau untuk diminum enak nih, nggak apa-apa kok kayak gitu. Kalau jahe itu, Dok, somehow di keluargaku cukup digunakan untuk banyak hal, untuk masak, untuk minum. Bahkan ini aku ingin bertanya dari segi kedokteran, apakah benar katanya jahe itu juga bisa untuk obat diare, Dok? Obat diare kalau dari penelitiannya lebih ke kunyit, karena kunyit punya antibakterinya dan sudah ada penelitiannya ke arah diare. Ya, jadi pakai kunyit, better pakai kunyit. Nanti fakta lain tentang jahe aku bisa sebutin. Tapi kalau aku rekomendasiin pakai kunyit. Kemudian pakai daun jambu biji yang masih muda ya, yang masih muda. Ambillah 3 sampai 5 helai sampai 7 helai juga oke, direbus. Bahkan aku pernah. Ini pengalaman juga pas waktu aku ke perkampungan Dayak itu. Ada temenku, partnerku tuh diare. Di sana mau beli obat apa di warung, tahu nggak, itu segalanya semuanya serba mahal,
1 kilo, 1 ayam, ayam leho, apa ayam negeri ya, ayam Ayam petelur, negeri? ayam petelur, ayam negeri ya. Satunya itu harganya 100.000 Wow. sekian. Beras 1 kilo itu 100.000 sekian gitu. Waduh Bisa 3 mahal-mahal. kali lipat Iya yang dari ada kita. pokoknya manfaatin yang ada di situlah. Terus ternyata ada jambu biji. Aku ambilin, terus aku seduhin. Ini nggak direbus ya, diseduh. Jadi metode untuk ekstraksi sederhana ini juga bisa pakai seduhan, bisa pakai rebusan gitu. Baik. Ya sama-sama 15 menit lah. Nah diseduh, alhamdulillah sembuh. Dari daun jambu biji itu Daun ya, jambu Dok? biji. Ah, Kalau peppers di rumah, better konsumsinya itu dengan kunyit juga. kunyitnya Jadi direbus. digerus kah, Dok? Nggak dipotong-potong. Dicop-cop biasa, potong dan Ya, direbus aja. diiris aja. Ah, Kemudian ditambahkan dengan bahan yang tadi. Tapi cara merebusnya begini ya, siapkan dulu airnya 1 liter gitu ya, masukkan ke dalam wadah untuk merebusnya. Nah setelah itu apinya nyalakan sampai mau mendidih. Jadi panaskan dulu apinya baru masukin bahannya. Jangan kebalik. oke. Orang masih salah kaprah nih. Betul. Dimasukin semuanya sama Bersamaan. airnya. Nah, biar menarik. optimal ekstraksinya, panaskan dulu airnya sampai 90 derajat. Penting Gitu. sih nih Pipers. Karena kadang-kadang ya diare ini menyerangnya tuh nggak peduli jam gitu Iya. loh, Dok. Kadang-kadang Bisa karena suka salah makan kan? Iya, kadang-kadang juga suka Masuk tengah angin. malam, masuk angin betul. Jadi Nah, penting untuk sih. jahe ketika ada gejala masuk angin boleh tuh pakai jahenya juga. Mau ditambahin sama yang tadi juga nggak apa-apa gitu. Kemudian kalau jahe tuh, kalau peppers ngerasa kayak mual, nah itu cocok tuh jahe. Jadi jahe itu anti mual. Oke, Tuh. Terus juga anti mabuk. penting tuh, Dok. Entah itu mabuk perjalanan. Mabuk cinta, Dok? Aduh, kalau itu apa ya? Apa dong? Kalau kita semacam mabuk perjalanan masih oke lah pakai jahe ya. Mabuk cinta mungkin bisa liburan deh. Jadi jahe pun banyak sekali manfaatnya ya, Dok ya, kalau lagi juga tenggorokan gak enak. Jahe juga obat batuk, Mual, ditambahkan batuk. kencur, tambah jeruk nipis, tambah madu, itu jadi ramuan yang enak sih. Jadi kalau saran saya, kalau bikin ramuan jamu ataupun herbal, sekalian yang enak. Makanya sekarang ada jamu kekinian. Betul. Naik lagi tuh tahtanya ada jamu kekinian, ya kan? Ini zaman sekarang emang pokoknya gak ada habisnya deh ilmu tuh. Mereka tuh ngulik sendiri tahu, oh tambahan ini, tambah ini. Ada namanya daun telang. Kok daun telang? Bunga telang. Bunga telang. Wah, itu juga aku pengen nanyain ke dokter. Karena kan populer sekali ya, Dok, bunga telang ini. Sampai Bunga sekarang telang. literally dia naik daun ya, Dok. Karena digunakan untuk minuman fungsional. Betul. Nah, Digunakan di kafe-kafe. selain warnanya yang cantik, Dok, memang ada khasiatnya kah? Iya, khasiatnya itu karena dia punya antosianin. Jadi pepper kalau misalkan mau tahu kenapa dia berkhasiat, harus tahu zat aktifnya. Gitu. Kenapa dia berkhasiat? Karena memiliki antosianin. Gitu. Nah, antosianin itu adalah antioksidan. Antioksidan itu kan kita bisa gunakan untuk berbagai macam keluhan, berbagai macam untuk pencegahan pikun, pencegahan penuaan dini. Kita gunakan antioksidan. Dan antioksidan yang terkandung di dalam antosianin di dalam tadi bunga telang ini lumayan. Gitu. Sehingga tidak hanya memberikan warna yang menarik, tapi juga khasiatnya. Manfaatnya ya. Tidak salah ternyata dia populer ya, Dok. Tanaman yang satu ini kayaknya agak sedikit dilupakan, Dok. Oh, betul. Dilupakan, Oh, disepelekan, betul. hanya sebagai lalapan, suka sebagai penghias, kemangi. Yes, kemangi. Kemangi ini tuh fungsinya tuh sebanyak itu, betul, Dok? Iya. Kemangi itu dia punya minyak asiri ya. Nah, minyak asiri itu khas, makanya ketika kita cium baunya kan khas banget, Betul. mengeluarkan aroma yang segar gitu. Dan ternyata khasiatnya yang pertama bisa untuk menyegarkan badan kita, mengurangi bau badan. Oh, Pakai kemangi. dimakan mentah itu Dimakan mentah, kemudian bisa juga dijadikan ramuan. Gitu. Kemudian yang kedua bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, dan yang ketiga untuk kesuburan.
Oh, laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan. Dua-duanya? Kalaupun untuk laki-laki, dia memang ada penelitiannya meningkatkan jumlah sperma. Gitu. Jadi meningkatkan kesuburan, meningkatkan spermatozoid. Jadi kans untuk bisa hamil pada istrinya ya. Jadi kalau dikonsumsi laki-lakinya, ya kan, bisa menghamili istrinya. Gitu. Dan untuk istrinya juga bagus untuk meningkatkan kesuburan juga dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Jadi siap untuk dibuahi. Siap untuk dibuahi. Dan cara mengkonsumsinya pun gampang sekali, tinggal dimakan mentah seperti itu aja ya dok ya, seperti lalapan saja. Dan ketika saya memposting manfaat kemangi ini ya, di podcast-podcast sebelumnya juga dibahas. Di situ jadi malah rame dari empirical ya base yang disampaikan oleh teman-teman netizen. Jadi mereka itu ramai berkomentar, memberikan testimoni, memberikan kesaksian. Ya tuh bener tuh, saya alhamdulillah program hamilnya berhasil. Oh ya alhamdulillah. Jadi yang ramai itu mereka gitu yang memiliki pengalaman seru deh jadinya. Padahal kemangi ini sering kalau kita pergi ke restoran-restoran hanya sebagai topping ya dok. Kadang-kadang dicelupkan di tempat untuk cuci tangan. Padahal manfaatnya luar biasa kemangi ini ya. Iya. Dan teman-teman itu tuh cuman satu dari sekian banyak herbal yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Itulah. Kalau anak-anak muda terutama ya dok, sekarang tuh kan seperti mendapat kebahagiaan, kebanggaan kalau menemukan hidden gem restoran. Kalau di dunia herbal sendiri ada nggak hidden gem yang sebenarnya ini khasiatnya luar biasa, tapi suka diabaikan juga kayak kemangi dok? Ada. Jadi kencur. Kencur. Jadi kadang kan kita serak ya suara tuh, terus batuk, bingung obat batuknya apa. Karena obat batuk nih ya jadi tricky ya. Kalau kita minum obat batuk kebanyakan bikin ngantuk. Terus kita juga bingung kapan minumnya. Sementara kita butuh buat kerja, tapi ketika diminum ngantuk, biasanya saya anjurin coba deh minum kencur gitu. Kencur itu bisa dikunyah langsung. Bisa juga diiris-iris, direbus, nggak apa-apa. Ditambahin jahe boleh, tambahin jeruk nipis, tambahin madu, itu obat batuk. Jadi untuk obat batuk bisa. Entah kenapa waktu dokter bilang kencur, aku jadi keingetan Yura Yunita. Iya, jadi populer nih gara-gara dia. Dia sebelum nyanyi kan gara-gara dia Yura. Mengkonsumsi kencur ternyata baik sekali untuk suara ya dok. Ya, jadi suaranya mungkin bisa tebel nih kayak JJ nih. JJ apalagi kalau tambah kencur tambah bulet-bulet gitu aku suaranya. makin dipanggil om-om nih dok. Tapi kalau saya buat performa aja, jadi sebelum saya memberikan pelatihan tuh bisa sampai seharian gitu ya. Bisa dari jam 9 sampai jam 4 sore. Tahu nggak, aku minum kencur sebelumnya, itu bisa benar-benar bertahan dong. Wah. Bahkan nggak duduk-duduk gitu, berdiri. Terus suara juga nggak habis-habis. Terus bertenaga gitu ngasih latihannya, bersemangat itu. Fun banget, penting sih dok kencur. Terus ya dok, ini ada data juga dari Kemenkes 2025 yang bilang kalau lebih dari 20% anak muda berusia 15-24 tahun itu mengalami gangguan suasana hati. Nah, kayak mood swing ya? Mood swing, depresi ringan, anxiety. Aku juga sempat membaca kalau kesehatan mental ini erat kaitannya dengan pencernaan. Benar nggak dok? Benar, karena kita tuh punya namanya gut-brain axis, jadi jalan pintas gitu, kayak persarapan yang menghubungkan antara saraf-saraf di usus kita ke otak. Nah disitulah kenapa disebut kalau pencernaan kita itu otak kedua. Sehingga dengan seperti itu ya faktanya, kita jaga kesehatan pencernaan kita gitu, tidak hanya sekedar menjaga makanan yang baik tapi bernutrisi. Ya, dan penuhi juga probiotik sama prebiotiknya. Itu yang sering kali abai. Jadi kita menganggap bahwa makanan tuh masuk ke dalam tubuh, semuanya bisa kita dapatkan manfaat baiknya. Belum tentu, tergantung penyerapannya kita. Kalau penyerapan kita kurang bisa menyerap gitu akibat dari kurang serat, kurang probiotik, kurang prebiotik, enzim-enzimnya ya kurang bekerja,
maksimal. Ya, nutrisi itu hanya berapa persen diserap oleh tubuh. Jadi sayang ya, makan udah bergizi tapi tidak bisa diserap dengan maksimal. Dan ternyata serotonin itu diproduksinya 90% di usus, bukan di sini. Wow, Tahu menarik kan, sekali, Dok. serotonin tuh hormon bahagia ya. Ya. Gitu. Kalau yang sering kita jumpai lah, Dok, untuk bisa membantu acar tuh gimana, Dok? Bagus sih ya. Ya, yang penting tuh si asamnya itu nggak mengganggu. Kadang-kadang ada orang yang sensitif sama rasa asam. Betul. Gitu. Pencernaan ini juga hal yang perlu diwaspadai, apalagi untuk teman-teman yang gaya hidupnya cepat, mesti Saya pernah sat-sat diajarin nih, Jek, kemana-mana. gimana caranya biar dapat probiotik dari tempe ya. Jadi tempenya itu direbus, bukan digoreng. Direbus saja, Dok. Jadi biasanya saya bikin sop. Aha. Sop itu kan macam-macam ya, ada sayuran dari warna orange, warna hijau ya kan. Saya tambahin tempe dan ternyata enak loh. Hmm. Kalau dibuat bacem gimana, Dok? Boleh juga sih. Yang jelas kan kalau misalkan direbus gitu mungkin kan enggak yang ini banget ya pemanasannya ya. Kayak yang tinggi banget gitu dan juga cuman sebentar gitu. Betul. Kalau tempe kan sampai digoreng tuh sampai kering gitu ya. Iya, kadang-kadang bisa digoreng 2 kali, 3 kali. Iya gitu, ini salah satu contoh yang paling murah. Ada sih suplemen probiotik gitu kan, ada probiotik, ada suplementasinya atau ada minuman kayak kombucha gitu. Betul, kombucha, ya. Terus sekarang itu lagi tren namanya wellness shot, wellness shot. Iya, aku tahu. Dan itu juga mudah banget. Nah, kita tambahin dengan herbal kayak turmeric shot atau ginger shot. Ditambahkan dengan buah-buahan yang kayak prebiotik. Kayak misalkan nanas, ditambahkan kunyit. Nah, si perasannya itu kan, ekstraksinya biasanya pakai ekstrakser ya, kayak slow juicer gitu. Iya. Nah, ditambahkan dengan si nanas. Jadi rasanya itu enak dan juga vitaminnya full. Terus prebiotiknya juga dapat gitu. Aku paling suka kalau jus, Dok, nanas dicampur sama seledri, terus sama apel. Itu enak banget rasanya, Dok. Iya. Itu saya sebutnya detox green juice. Nah, ngomongin soal seledri, tiba-tiba teringat. Ini juga tanaman herbal kan kita juga harus tahu lokasinya, Dok. Dari satu tanaman yang mana memang bermanfaat, either daunnya, batangnya, atau akarnya. Yes, jadi selain zat aktif yang terkandung di dalam tanaman tersebut yang harus kita ketahui, tadi ya ada zat aktifnya kita harus paham, takarannya juga kita harus tahu. Yang ketiga, bahan untuk mengolah herbalnya kayak panci-pancinya juga kita harus tahu pakai apa aja. Yang keempat, harus paham bagian tanaman yang digunakannya apa. Nah, itu dia tuh. Karena setiap tanaman berbeda. Ada yang digunakan akarnya, contoh akarnya apa aja? Gingseng. Akar gingseng. Yang ada di Indonesia deh, akar alang-alang. Alang-alang. Buat apa coba? Nggak tahu, Dok. Buat panas dalam. Oh, Hidden iya gem lagi, juga itu. sering nonton iklannya. Udah banyak padahal. produknya. Betul, Ya kan? alang-alang. Akar alang-alang. Itu dari akar ya, Je. Sekarang dari batang. Batang kayu. Apa coba? Batang kayu untuk apa, Dok? Ada. Oh ya? Batang kayu. Warnanya nih kasih clue ya. Warnanya merah. Kalau diseduh atau direbus. Kalau Jeje ke Jogja pasti minum deh. Apa Ada ya, wedang Dok? ubuh di dalamnya ada. Namanya batang secang. Secang. Aku Jadi belum nanti pernah kalau Jeje ke ketemu Jogja dia. minum wedang ubuh, pastikan itu warnanya merah. Itu yang bikin merah adalah secang. Secang. Ya. Lucu banget namanya lah, secang. Kayu secang. Memang yang digunakan adalah batangnya. Hmm. Gitu. Batangnya diserut gitu loh, Je. Diserut. Itu batang. Ada juga batang lunak namanya kaulis. Itu contohnya apa coba? Ayo tebak apa? Apa ya, Dok? Aku taunya tulang lunak. Itu mah enak dong. Bebek tulang lunak. Batang lunak, sereh. Sereh. Iya kan? Betul. Batang, tapi dia lunak. Mm-mm. Sereh itu
muscle relaksan. Jadi kalau kita capek gitu ya, tinggal kita seduh serai atau rebus serai, diminum airnya, aduh enak banget. Bahkan Muscle gak usah relaksan. diminum, aromanya aja tuh udah membuat Iya, rileks ya karena dok. ada minyak asiri di situ. Terus bisa ditambahkan dengan yang lain lah, kayak jahe, tambahin gitu. Jadi enak, wedang sereh namanya. Aromatik juga gitu. Iya betul. Terus itu biasanya serai itu andalan banget lah buat yang pokoknya yang pegel-pegel otot kaku. Bisa untuk obat luar dan obat dalam. Kalau obat dalam bisa buat kayak direndam gitu si kaki kita tuh pakai air serai. Tinggal digeprek aja, dikasih air dan direndam. Serai itu ya cuma ditambahin lemon aja udah enak banget. Setuju aku Serai dok. lemon. Apalagi teh. Tambah satu lagi, kayu manis. Kayu manis, setuju. Nah itu kayu manis itu yang digunakan apa? Kulit batangnya. Ya, jadi kita ketika mengkonsumsi herbal tuh, oh, ini bagiannya apa ya? Jangan salah, ntar malah yang digunakan rimpangnya, ya, yang harusnya rimpangnya yang diambil daunnya, daun kunyit, ya nggak nyambung lah, ya nggak dapet lah khasiatnya. Jadi zat aktif yang terkandung juga tergantung dari bagian tanaman yang kita gunakan. Tadi di dalam jahe ada gingerol, ada shagaol, di dalam rimpangnya tapi gitu. Jadi nggak cuma tahu apa bahan-bahannya, jenisnya, Betul. cara mengolahnya juga penting sekali ya Betul. dok ya. Dan kombinasinya. Dan kombinasinya. Karena ada fakta-fakta menarik nih yang Papers mungkin belum ketahui sebelumnya. Contoh penggunaan kunyit nih. Kunyit ya, kalau kita kan biasa menggunakan kunyit buat misalkan dulu cekok gitu ya. Orang nggak mau makan gitu, anaknya nggak mau makan, dikasih Meningkatkan kunyit. nafsu makan. Terus kita juga terbiasa minum kunyit asam, ya kan? Resep dari dulu lah gitu. Kalau kita ngeluh ke orang tua, terus orang tua ngasihnya pasti yang ramuan-ramuan yang didapatkan mungkin dari neneknya, neneknya lagi gitu. Nah ternyata memang itu kombinasi yang padu padan yang sesuai kalau kita telusuri dari keilmuannya. Jadi kunyit itu memiliki zat aktif namanya kurkuminoid. Oke. Kurkuminoid ini memiliki khasiat anti radang, anti nyeri, antioksidan, anti kanker, anti tumor. Wow. Cuma dia punya kelemahan. Yaitu? Tidak stabil ketika masuk ke dalam tubuh kita, kurang bisa diserap dengan baik. Sehingga mungkin kita jadinya minumnya harus banyak gitu loh. Jadi sebenarnya dikonsumsi setiap hari pun tidak masalah ya dok? Ya, itu masih ada syarat dan ketentuannya ya J ya. Cuman untuk daily tadi konsumsi harian, terus takaran yang biasa kita seperti makan minum fungsional lah gitu ya. Takaran rumah tangga itu oke, nggak ada masalah ya. Nah caranya gimana biar bisa maksimal, biar bisa optimal ketika kita mengkonsumsi herbal ya. Selain tadi pemilihan yang tepat, bagian tanamannya juga tepat, menggunakan bahan-bahan yang tepat, dan juga kombinasinya. Nah kalau kita sudah tahu kunyit ternyata memiliki keterbatasan, tidak bisa diserap dengan baik ketika masuk ke dalam tubuh kita, berarti kita perlu ada satu bahan tambahan untuk mengikat si kunyit itu. Yaitu? Caranya ditambahkan dengan lada hitam. Oh, lada hitamnya masih berbentuk utuh gitu? Ya, atau jadi yang kalau sudah... penelitiannya nih J, penelitiannya itu ekstrak kunyit, jadi diambilnya itu sudah dalam kandungan kurkuminoidnya gitu loh. Nah, yang kedua ditambahin ekstrak lada hitam yaitu piperin. Baik. Jadi kurkuminoid ditambah piperin. Ternyata dengan penambahan si piperin ini, manfaat dari kurkuminoid ini bisa diserap oleh tubuh 2000% lebih bisa diserap oleh tubuh. Wow, ini penting sih dok. Kadang-kadang kan kita menganggap, oke aku udah minum jahe dan kunyit itu hampir setiap hari, tapi kok kayak gini-gini aja, nggak ada yang signifikan. Ternyata dengan tambahan satu zat aktif ya bumbu dari lain bumbu yaitu dapur lada lain. hitam justru lebih optimal diserap tubuh. Nah itu satu. Terus kemudian yang kedua bisa juga ditambahin sama asam jawa. Makannya itu. Oh jadi enak deh dok itu minumannya. Iya, kunyit ditambah asam.
memang itu kombinasi yang ideal lah Aha. gitu. Hanya saja kita juga perlu batasi si asamnya ya, karena kan itu bikin perut jadinya mungkin perih ya kalau yang punya asam di Betul. lambung, itu juga harus hati-hati. Ya setidaknya kalau punya riwayat asam lambung jangan mengkonsumsi dalam keadaan perut kosong gitu. Dan juga konsumsinya jangan terlalu banyak lah. Segala sesuatu tuh harus tepat dosisnya, ya kan, tepat indikasinya. Setuju. Sama mungkin sekarang kan orang-orang kantoran ya dok, yang aktivitasnya 9 to 5 duduk aja terus. Mungkin people sekarang lagi nonton kita juga dalam keadaan duduk nih. Yang berujung banyak juga kasus wasir dok belakangan ini. Hasil ya. Ada yang sempat bilang ini kayaknya turunan dari mamah dan tante-tanteku, katanya lidah buaya dok. Lidah buaya karena dia itu mengandung serat alami ya, dan melancarkan pencernaan. Oh lidah Dan buaya juga sifatnya juga pencernaan. mendinginkan. Betul. Ya. Yang sudah diteliti nih, sudah diteliti ke hewan coba, diantaranya adalah daun wungu namanya. Daun apa maaf dok? Wungu. Wungu. Memang daunnya ungu. Agak lebih tua ungunya dari bajunya Jeje. Baik, Namanya daun ungu. daun ungu. Tapi biasa disebut wungu. Ah. Daun ungu ini diteliti ternyata bisa mengurangi gejala wasir gitu. Yang penting kalau udah wasir ya, selain tadi olahraga berpengaruh ya untuk melancarkan sirkulasi tubuh, Ya. kemudian pola makan sih yang paling penting. Ya, pola makan yang mengandung tinggi serat ya. Jadi tidak hanya sekedar kenyang, tapi pastikan kebutuhan serat harian juga tercukupi. Itu dia Pipers. Jadi selain wasir dok, anak-anak muda ini juga penuh, ya itu balik lagi tuh. Penyakit-penyakit jompo sekarang sudah mulai menyerang, sudah mulai terasa nih indikasinya. Aduh. Jadi selain wasir tuh ada juga yang mengeluhkan tentang ini dok, apa namanya, daya tahan tubuh kurang, terus susah tidur, insomnia. Itu bagaimana ya dok ya, untuk mungkin Iya. bisa mengkonsumsi bahan-bahan herbal seperti apa? Susah tidur ini sebetulnya kan kalau di kalangan anak-anak muda harusnya bukan dari masalah gangguan metabolisme ya, tapi faktor kebiasaan aja. Faktor kebiasaan, Faktor ngeliat gaya hidup. handphone. Iya. Jadi yang harusnya mereka itu jamnya bekerja dibuat tidur, yang harusnya tidur dibuat bekerja. Betul. Sudah ada pergeseran seperti itu. Belum lagi ya sekarang akses ke handphone kan bisa kapan aja, kalau kita yang nggak membatasi diri itu ya nggak terbatas lah ya. Bahkan ya itu cukup lumayan menyita waktu kita pada saat kita tidur yang jadinya tadinya ngantuk akhirnya nggak ngantuk. Sebelum kita ngobrolin herbalnya apa, perbaiki dulu deh pola jam tidurnya gitu. Karena kita tuh punya jam biologis tubuh ya, namanya meridian gitu ya. Jadi jam biologis tubuh itu kalau kita langgar, sebenarnya tubuh kita protes. Cuman nggak sadar. Kayak misal Jaja udah biasa tidur jam 10 malam, terus karena lembur gitu kan, ada siaran sampai jam 12. Nah, besoknya ketika bangun, tubuh dalam keadaan gak ready sebetulnya. Dalam keadaan masih kayak lemes, ngantuk. Suka gak ngalamin kayak gitu? Iya dok, padahal udah tidur tapi bangunnya tuh masih berasa pegel, suka lemes. Iya, itu karena kebutuhan tubuh kita untuk istirahat tidak tercukupi. Gitu, jadi balik lagi, kalau saya sebenarnya godaan untuk tidur malam tuh banyak banget ya. Kayak waduh tugas numpuk, terus Belum lagi kalau ada TV series yang seru, nah itu pengen diselesaikan. iya, godaan-godaannya luar biasa. Cuman balik lagi kita lihat akibatnya. Waduh, besok saya kalau misalkan bangun kesiangan, nggak bisa ngapa-ngapain ini. Bisa lola, bisa tell me gitu ya, bisa nggak nyambung diajak ngobrol sama orang, bisa nggak bisa mikir gitu. Karena tubuh itu punya hak dia untuk istirahat, dan kapan dia bekerja tuh dia tahu jam biologis tubuh. Jadi saran saya, yuk kita tata lagi tuh jam sesuai dengan jam biologis tubuh kita gitu. Nah sekarang kalau
"Dok, saya udah berusaha dok, tapi kayaknya perlu bantuan gitu, perlu cara dok, Karena untuk kembali lagi shortcutnya. ke awal kan juga butuh proses Gimana ya dok dok. biar cepat ngantuk gitu." Nah, ada satu panduan Mhm. yang mana itu bisa digunakan untuk mengatasi gangguan tidur. Nah, biasanya resep-resep ini digunakan oleh lansia, ya kan? Ya kan, oma opa kita yang susah tidur biasanya. Lah, sekarang kita anak-anak muda, tapi nggak apa-apa. Bahan herbal tuh kan nggak diperuntukkan, oh ini untuk lansia, untuk remaja, enggak. Artinya peruntukannya aja itu cara kerjanya memang dia itu kan si pala ini kayak magnesium ya. Jadi magnesium itu bikin rileks. Jadi bisa tuh digunakan untuk mengatasi gangguan tidur. Ambil ya maksimal setengahnya aja biji pala. Biji pala. Kalau misalkan ternyata setengahnya, wah bener-bener dok saya tepar gitu kan, kurangin besoknya 1/8. Dan pokoknya antara 1/8 sampai setengah. Jangan satu segeluntung gitu. Ini diseduh atau direbus dok? Direbus, boleh diseduh juga, yang penting 15 menit tadi ya, dan suhunya 90 derajat. Suhu dispenser itu sekitar 80 derajat lah, masih oke sih kalau mau buat menyeduh. Kalau mau kita panaskan sendiri pakai kompor gitu. Oh menarik banget sih ini dok. Biji pala. Atau chamomile. Yes. Chamomile kalau teman-teman nanam, kalau nggak ada keringannya, buat teh kan biasanya, Buat teh teh banyak. chamomile. Itu ngaruh banget. Atau lavender dok. Lavender juga. Cuman lavender lebih enak aromanya. Jadi kalau dia seduh tuh agak-agak rasanya kurang nyaman ya. Lebih enak dihirup daripada di chamomile masih bisa netral lah dia rasanya. Sama valerian. Ada namanya tanaman valerian gitu. Dia bentuknya yang kita ambil tuh akarnya. Itu juga bikin ngantuk. Dan itu mood stabilizer lah. Baik. Gitu. Jadi salah satu yang bikin kita moodnya bisa membaik gitu ya, salah satunya itu tadi chamomile, relax itu akar valerian itu. Jadi Pipers kalau pengen tidur nyenyak malam ini bisa dicoba ya Iya. dok? Saya pernah nyoba tuh ya, chamomile tapi dari tanamannya langsung. Jadi dari perkebunan. Jadi itu memang perkebunan aromatik ya. Jadi saya panen itu chamomile satu, terus saya seduh gitu. Saya minta tolong, Pak, ini tolong seduhin gitu. Terus saya minum tuh air seduhannya jadi kayak teh gitu. Biasanya kan teh kita yang udah jadi lah ya, teh chamomile dalam saset gitu kan. Kalau ini bener-bener dari asli Bunganya. tanamannya langsung. Terus saya minum, itu bener saya nggak bisa bangun lagi. Padahal masih ada sesi waktu itu, ampun. Bener-bener deh. Terus ada lagi yang sensitif buat saya dan bisa membuat rileks dan tidur pada saat itu juga, yaitu kelor. Daun kelor. Daun kelor, tapi ini nggak setiap orang tuh reaksinya sama ya. Jadi untuk saya itu ngaruh banget. Nah, saya waktu itu konsumsinya itu ekstrak kelornya aja. Jadi diminum satu kapsul gitu. Ekstrak kan ibarat kita makan berapa kilo kelor gitu kan, dijadikan satu kapsul itu. Itu beneran rileks banget. Yang tadinya harus ngomong, harus ngasih training gitu, ya ampun gue nggak sanggup. Tiba-tiba Anji di samping tidurlah, bener-bener nyenyak ya dok, tepar. Iya, nggak usah lah pakai obat-obat tidur. Obat-obat tidur tuh, sekarang sembarangan banget ya orang pakai ya. Ngeri loh itu, obat tidur tuh bukan apa-apa, dia kan adiktif ya. Dan seringkali bikin ketagihan. Jadi kalau misalkan sekarang 0,5 mili gitu Iya, kan, dan besok-besok tuh pasti naik lagi tuh nambah 1 mili, dosisnya. nambah dosis. Dan ketika mau lepas kita nggak bisa lepas begitu aja. Nah nanti akibatnya kalau lepas gitu aja adalah masalah gangguan mental, masalah cemas, aduh ngeri deh pokoknya. Jadi lebih baik si biji pala ini tinggal diseduh aja, kalau enggak chamomile itu sering sekali dijumpai, gampang kok, di mana-mana ada ya dok. Iya, kalau mau nanam memang itu dataran tinggi ya. Tapi gampang banget di marketplace tuh sekarang ada chamomile kering murah. gitu. Kembali Kita lagi. bisa satu-satuin sama teh. Nah teman-teman nih ya, kalau tahu punya
gangguan tidur, jangan minum teh di malam hari 2 jam sebelum waktu tidur tuh jangan, karena teh itu ada kafein dan lumayan tinggi loh. Jangan salah, kafein dalam teh itu justru tinggi. Kadang-kadang kita kan yang ngerasanya oh jangan minum kopi gitu. Tapi Jadi minum teh penggantinya sama teh. aja. Jadi sama tingginya kayak kopi. Nah, Kafein ngomong-ngomong itu. soal teh juga nih, Dok. Kadang-kadang kan ada orang yang bilang jangan minum teh setelah makan Betul. karena penyerapan. Taninnya yang mengakibatkan gangguan penyerapan zat besi. Sedangkan zat besi kita butuhkan dari makanan. Betul. Kalau misalkan kita udah makan daging, makan sayuran, yang diharapkan adalah nutrisinya bisa kita serap. Ternyata kita minumnya teh, Jadi sayang es ya, teh. Jadinya di percuma. dalam teh itu ada tanin dan tanin mengikat zat besi. Jadi baiknya memang dikonsumsi pagi hari Ya. sebelum Iya. beraktivitas. Ini juga bagus loh buat mood stabilizer ya, untuk meningkatkan fokus, meningkatkan semangat hidup. Cocok digunakan pagi hari. Jadi biasanya kalau pagi hari saya rekomendasiinnya itu adalah teh hitam. Boleh kok ditambahin juga sama rimpang-rimpang seperti kunyit sama jahe. Itu andalan banget sih buat saya. Teh hitam. Jadi teh hitam, jahe sama kunyit. Biasanya saya gunakannya rimpang kunyit sama rimpang jahe yang udah kering, yang udah diiris kecil-kecil, namanya tisen. Baik. Kalau tulisan tisani ya. Tisen jahe, tisen kunyit, ditambahkan teh hitam. Kalau pagi-pagi kan orang in a rush ya, Dok, terburu-buru gitu. Kalau itu disiapkan malam hari dan dimasukkan ke kulkas, pagi-paginya tinggal ditaruh di tumbler, aman nggak, Dok? Ini sebenarnya, jadi karena itu kan bentukan kering kan, kayak kita teh aja gitu kan. Makanya kita blend dulu dan dimasukkan ke dalam tea bag atau dimasukkan ke dalam sasetan. Ya, itu namanya ilmunya ada lagi nih, namanya herbal tea blending. Jadi menggabungkan teh dengan herbal-herbal yang mendukung manfaat dari teh itu. Jadi kalau misalkan teh hitam, kita tahu antioksidan ya, kita memerlukan adanya katekin dalam teh. Ditambahkan kunyit yang kayak antioksidan juga, tapi dia andalannya adalah kurkuminoid. Kemudian jahe, di dalamnya ada gingerol. Dan tahu nggak kalau kita konsumsi jahe di pagi hari itu akan nahan nafsu makan. Menarik banget, Dok. Itu yang Dan aku itu ada butuhkan. penelitiannya. Ada penelitiannya. Jadi mengurangi nafsu makan sehingga long term akan mengurangi lingkar perut. Itu dari jahe. Akan kucatat Ya. teh hitam, jahe, lalu kunyit. Kunyitnya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi pipers nggak gampang sakit. Gitu, dan juga tetap bersemangat di pagi hari karena kita perlu tenaga, perlu fokus itu kalau pagi hari. Nah kalau siang nih, kalau siang saya anjurin habis makan ya 1 jam 2 jam habis makan gitulah, menggunakan teh hijau. Jadi green tea itu katekinnya dahsyat ya, dan juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan metabolisme. Jadi nggak ngantuk ketika kita habis makan. Nah, itu jam-jam kritis sih, Dok, kayak jam 3 sore. Itu kan jam-jam jajan, kadang-kadang suka beli yang berminyak, goreng-gorengan. Mending minum teh hijau dulu ya. Nah, kalau sudah beranjak sore gitu ya, afternoon tea gitu. Cuman kalau punya gangguan tidur sebaiknya nggak pakai tea-nya. Jadi pakai tisennya aja. Entah itu pakai sereh atau rosella, Rosella juga aku hibiscus suka ya, banget. atau telang. Oke. Gitu. Sereh telang lemon. Itu andalan banget. Boleh di Setelah ini nggak sabar ya pengen ke supermarket, Dok. Pengen belanja, pengen Hunting ya? mempraktekkan resep-resep yang dokter kasih tadi. harus dicoba sih. Pengen banget, pasti akan dicoba. Dok, sebelum kita tutup, ini tuh masih banyak banget pertanyaan sih sebenarnya. Cuman karena durasi ya, Dok, kita harus merampungkan. Jadi sebelum ditutup, ada beberapa fakta dan mitos yang akan aku sampaikan. Tolong dokter luruskan apakah Oke. ini fakta atau mitos ya. Yang pertama, tadi sudah dijawab ya, Dok, semakin pahit rasanya semakin manjur. Itu salah ya. Tetot. Yang kedua, herbal tidak punya efek samping. Salah juga. Salah juga.
Yang ketiga, herbal aman untuk ibu hamil. Salah juga, nggak Salah semua juga. herbal aman untuk ibu hamil. Contoh, sambiloto. Sambiloto itu kan herbal yang dikenal rajanya pahit, penangkal penyakit. Tapi yang harus diketahui, sambiloto itu tidak boleh digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Karena penelitian pada hewan coba digunakan pada ibu hamil akan mengalami yang namanya keguguran dan juga kecacatan janin. Wah bahaya sih. Harus tahu. makanya. Baik. Lalu yang selanjutnya, herbal tidak perlu dosis, semakin banyak semakin baik. Alah, tetot juga. Yang kelima, herbal bisa berinteraksi dengan obat konvensional. Ya, dalam artian, jadi ada satu herbal, contohnya adalah bawang putih ya. Apalagi menggunakan ekstraknya. Bawang putih itu melancarkan peredaran darah, kemudian juga anti penjedalan darah, anti penggumpalan darah. Sehingga ketika ada yang mengkonsumsi obat pengencer darah, biasanya orang yang mengalami gangguan pada organ jantung dan juga stroke gitu ya, biasanya dikasih obat pengencer darah. Hati-hati, jangan sampai digunakan bersamaan karena akan menimbulkan efek sinergis, yaitu efek yang akan saling mendukung ke perdarahan justru. Jadi kalaupun mengkonsumsi mungkin ada jedahnya Ada ya dok? jeda. Saya sarankan kalaupun misalkan ada yang bisa dikombinasikan antara obat herbal dan obat konvensional, harus diberikan jeda 2 jam. Baik. Selanjutnya, ini juga udah dijawab sih sama dokter tadi. Rebusan herbal makin lama makin manjur. Salah ya. Mitos. Dan yang terakhir, fakta atau mitos tanaman herbal hanya untuk manusia? Mitos juga. Mitos Tahu nggak juga. sambiloto yang tadi itu digunakan untuk antivirus, antibakteri pada hewan ternak, pada ayam. Jadi ayam juga minum jamu, itu ada jurnalnya. Karena kan penyakit pada hewan ternak tuh banyak ya. Gitu, ternyata Dan penyebarannya bisa cepat digunakan. sekali. Betul. Baiklah, dok, hari ini aku belajar banyak banget. Terima kasih ya dok. Iya, dengan senang hati JJ. Dan aku juga senang banget. berharap peepers yang menonton juga bisa mendapatkan banyak insight dan mempraktekkan apa tadi begitu banyak ramuan-ramuan yang sudah dokter berikan. Dokter terima kasih sudah berkunjung di Pip Talk. Senang banget J, aku bisa sharing itu karena aku punya value yang biasa aku pegang gitu ya. Yang pertama ada educate dan juga empower. Yes. Itu kalau aku bisa memberikan edukasi gitu, I'm happy. Senang banget pokoknya. Happy sekali Dokter Rian. Pipers. Kalau begitu kita ketemu di episode selanjutnya. Talk soon ya. Bye for now.